kolom aset. Peternakan uang yang membuat orang kaya makin kaya di kemudian hari. And now, let's talk about this. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka di program acara Night Education. Grand Countdown with his private jet, Robert Kiyosaki with his Ferrari, Tung Deswaringin with his Rolls Royce. Dan semua hal itu berasal dari passive income-nya saja. Hah? Passive income-nya aja? Ya, that's right, Inspire People semuanya. Terdengar ironis, tapi inilah kenyataannya. Ketimpangan dari financial IQ atau pengetahuan kita tentang cara kerja uang telah menciptakan jurang pemisah yang amat dalam di dunia ini, teman-teman semuanya. Antara kalangan yang bekerja keras untuk uang dengan kalangan yang uangnya bekerja keras untuk mereka. Bagi Inspire People semuanya yang senang bermain sosial media, khususnya Instagram, pasti pernah menyaksikan video yang satu ini. Ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih? Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. Oh, kalau video yang ini mah sering banget aku lihat di Explore. Ya tapi ya itu bro, aku kurang paham maksudnya kayak gimana. No worry guys, karena pada video kali ini, aku bakal sharing informasi yang aku ketahui tentang 4 jenis aset, beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga, apabila kita kedepannya mendapatkan rezeki, kita tidak bingung lagi menginvestasikannya kemana. Tunggu dulu. Investasi. Apa itu investasi? Investasi merupakan sebuah cara untuk kita bisa melipat gandakan jumlah dan nilai dari uang yang kita miliki dari jumlah dan nilai yang seharusnya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar uang yang kita punya tidak tergerus oleh derasnya inflasi yang terjadi di setiap tahunnya. Yang berdasarkan informasi yang saya dapatkan, peningkatan angka inflasi setiap tahunnya itu berkisaran kurang lebih 3-4% Inspire People semuanya. Dan tugas kita sekarang adalah mencari tahu bagaimana caranya agar nilai uang kita mengalami peningkatan lebih dari 4% setiap tahunnya. Sementara, seperti yang diketahui oleh banyak orang, termasuk saya dulunya, ketika kita mendapatkan uang, tabung aja dulu di bank. Dan kita tahu bersama teman-teman semuanya bahwa bunga di bank itu per tahunnya berkisaran 1-2% saja. Itu pun belum dipotong administrasi dan lain sebagainya. Yang dimana ketika kita totalkan, bisa jadi bunga dari tabungan kita di bank itu hanya tersisa 0,7% sampai 1% saja guys. Ketika kita compare dengan angka kenaikan inflasi rata-rata setiap tahunnya, ya kita anggap saja 4%, itu kita masih kurang 3% lagi teman-teman semuanya. Loh, terus apakah nabung di bank itu salah? Tentu tidak teman-teman semuanya. Of course not. Asalkan jika kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan Inspire People semuanya. Karena sayang dong ketika uang yang kita sudah kumpulkan dengan susah payah, ternyata nilainya setiap tahunnya itu semakin mengecil. Itulah dasar mengapa perlunya kita meningkatkan melek kita secara keuangan dan memperdalam kemampuan kita dalam berinvestasi. Agar uang yang kita punya bisa semakin berlipat ganda di setiap tahunnya, tidak berkurang dan meningkat di atas angka inflasi. Informasi-informasi dasar tentang investasi inilah yang sangat jarang kita dapatkan di bangku pendidikan. Bahkan mungkin tidak kita dapatkan. Dan jika kita perhatikan kembali, sepanjang kita menempuh bangku pendidikan, ilmu yang kita dapatkan hanya sebatas bagaimana cara kita untuk menghasilkan uang lebih banyak saja. It's good teman-teman semuanya, very good. Namun, kalau kita hanya mendapatkan uang banyak saja, tapi mengaturnya tidak bisa, sama aja bohong teman-teman semuanya. Karena ujung-ujungnya juga bakal habis nggak jelas. Setuju atau setuju? Setuju kan? Oke, next. Tak mengherankan, setelah sekian lama kita menempuh bangku pendidikan, banyak dari kita yang masih belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Saya sendiri juga salah satunya. So, pada video kali ini, mari kita sama-sama belajar meningkatkan kemampuan investasi kita demi masa depan keuangan kita yang lebih baik. Seperti ilmu keuangan yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, yang membuat kita kaya itu bukan uangnya, tapi ilmu yang kita ketahui tentang uang lah yang akan membuat kita semakin kaya di kemudian hari. Oke Jack, terus kita harus investasinya di mana aja Jack? Biar return yang kita dapetin bisa di atas angka inflasi. Alright, langsung saja kita masuk ke materi utamanya. Berdasarkan buku yang berjudul Increase Your Financial IQ karangan Robert Kiyosaki yang pernah saya baca, aset dibagi menjadi 4. Yang pertama, bisnis. Yang kedua, real estate atau properti. Yang ketiga, paper asset. Yang keempat, komoditi. Berikutnya, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, bisnis. Seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki di bukunya yang berjudul Cash Flow Quadrant, usaha yang kita bangun bisa dikatakan bisnis apabila usaha kita bisa berjalan secara autopilot. Entah dengan kita ada di dalamnya atau tidak, sudah ada sistem yang berjalan secara otomatis. Kelebihan dari kita membangun bisnis itu tentunya bisa memberikan kita return yang luar biasa, bahkan unlimited teman-teman semuanya. Dan juga di sepanjang proses kita membangun bisnis, kita pasti akan banyak belajar karena kita mengalami kesalahan-kesalahan dan kita belajar dari kesalahan di dalamnya. Namun kekurangannya tentunya ketika kita membangun sebuah bisnis, kita memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang. Apalagi ketika kita baru merintis bisnis tersebut. Ketidakpastian penghasilan akan menjadi salah satu tantangan kita untuk membangun sebuah bisnis teman-teman semuanya. Namun
Namun, ketika bisnis yang kita jalankan sudah bisa running dengan bagus, itu bisa memberikan kita penghasilan yang luar biasa, bahkan returnnya jauh lebih besar daripada aset-aset yang lainnya. Namun sekali lagi teman-teman Inspire People semuanya, aset dalam bentuk bisnis ini bersifat tidak liquid ya, sehingga tidak bisa kita cairkan atau tidak bisa kita klaim kapanpun kita inginkan. Jadi pastikan kita perdalam terlebih dahulu ilmunya. Setiap ada proses, nggak ada yang instan. Oke? Yang kedua, properti atau real estate. Aset properti ini meliputi tanah maupun bangunan, entah itu villa, kos-kosan, hotel, yang tentunya kita sewakan ya, bukan kita gunakan untuk diri kita sendiri. Keuntungan dari kita membangun aset properti itu kita bisa mendapatkan double income teman-teman semuanya. Apa saja itu? Yang pertama, income dari capital gain yang kita bisa dapatkan ketika harga properti itu naik. Mengingat harga properti setiap tahunnya di Indonesia itu rata-rata mengalami peningkatan guys. Yang kedua, kita akan mendapatkan income dari cash flow dari properti yang kita sewakan teman-teman semuanya. Namun sekali lagi, kekurangan dari aset ini bersifat tidak liquid, sehingga ketika kita bisa masuk, belum tentu kita bisa keluar dengan mudah karena ada ilmunya dan kita harus mendalami ilmunya. So, pastikan kita tahu dulu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara mengoperasionalkan propertinya, baru kita masuk teman-teman semuanya. Atau kita bisa berpartner dengan orang yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, paper asset. Paper asset atau aset kertas ini merupakan aset yang bersifat liquid teman-teman semuanya. Jadi, ketika kita berinvestasi di sini, kapanpun kita ingin mencairkan investasi kita, itu bisa-bisa saja sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi kita teman-teman semuanya. Paper asset yang saya ketahui itu antara lain ada reksadana, saham, obligasi, deposito, dan lain sebagainya, yang tentunya memiliki perbedaan returnnya masing-masing serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing guys. Bagi Inspire People yang mengetahui jenis-jenis paper asset yang lainnya yang mungkin belum saya sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Bagi Inspire People semuanya yang ingin memulai investasi di reksadana, aku saranin mulai dari resikonya yang paling kecil terlebih dahulu. Apa itu? RDPU guys, atau reksadana pasar uang, dimana risikonya sangat minim sekali, bahkan hampir tidak ada, dengan kisaran return per tahunnya itu sekitar 6% teman-teman semuanya. Masih 2% di atas inflasi. It's good. Untuk investasi reksadana, teman-teman bisa pakai aplikasi Bareksa atau bisa pakai aplikasi Bibit. Atau mungkin teman-teman tahu platform atau aplikasi lain yang bisa digunakan untuk investasi reksadana, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Sedangkan jika Inspire People ingin mulai berinvestasi saham, aku saranin pakai aplikasi ajaib aja Inspire People semua. Karena UI-nya atau user interface-nya itu sangat bersahabat bagi kita yang baru memulai investasi saham. Kalau investasi saham, masalah returnnya itu beragam teman-teman semua, tergantung dari fundamental emiten yang teman-teman pilih untuk berinvestasi. Seperti kata buku Sukses Investasi ala Warren Buffett karangan James Pardoe, ketika kita ingin berinvestasi, pastikan kita memastikan dulu fundamental perusahaannya itu sudah bagus, sehingga kita investasinya itu juga merasa tenang dan nyaman teman-teman semuanya. Oh iya, jika Inspire People ingin berinvestasi, pastikan gunakan dana dingin ya Inspire People semuanya. Seperti kata buku Anak Muda Miliarder Saham karangan Andika Suruputra, itu 25% dari penghasilan yang kita dapatkan. Apabila kita bisa menyisihkan 25% saja, itu sudah sangat bagus. Apalagi kalau lebih, asalkan sesuaikan dengan pengeluaran teman-teman semuanya. Ingat, sisihkan dulu baru gunakan untuk pengeluaran. Bagi Inspire People semuanya yang baru ingin belajar investasi saham, aku saranin baca dua buku itu teman-teman semuanya, yaitu buku Sukses Investasi ala Warren Buffett dan buku Andika Suruputra, yaitu Anak Muda Miliarder Saham, sebelum masuk ke market. Ingat Inspire People semuanya, keberhasilan kita dalam berinvestasi itu 100% tergantung dari kita sendiri. Jadi, pastikan edukasi terlebih dahulu sebelum berinvestasi ya Inspire People semuanya. Yang keempat, komoditi. Aset komoditi itu contohnya seperti emas, perak, oil, atau sekarang yang lagi booming banget itu cryptocurrency kayak Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Itu juga masuk ke dalam aset komoditi teman-teman semuanya. Karena sudah termasuk dalam pengawasan BAPEPTI atau Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset komoditi ini juga bersifat sangat liquid teman-teman semuanya, sehingga bisa kita cairkan kapanpun kita inginkan sesuai kebutuhan kita. Namun, biasanya investasi di aset komoditi ini direkomendasikan untuk jangka panjang teman-teman semuanya, mungkin periode 5-10 tahun. Seperti contohnya emas. Berdasarkan data dari Bullion Rates dan situs logam mulia, rata-rata angka kenaikan harga emas dari Agustus 2010 sampai Agustus 2020, itu kenaikan harga emasnya berkisaran 11,8%. Namun kalau Inspire People mau jangka pendek, yang penting ingat ada risikonya masing-masing. Dan bagi Inspire People yang ingin berinvestasi di emas, aku recommended aplikasi Pegadaian Digital Inspire People semuanya. Bagi teman-teman Inspire People yang tahu platform lain untuk bisa investasi emas, bisa share di kolom komentar. Alright Inspire People, setelah mengetahui 4 jenis aset beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sekarang tugas kita adalah menganggarkan pendapatan kita ke aset-aset yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko kita masing-masing. Seperti yang dikatakan Robert Kiyosaki di bukunya yang berjudul Increase Your Financial IQ, banyak orang merencanakan anggaran mereka untuk menjadi orang miskin dan kelas menengah, alih-alih menjadi orang kaya. Dan berdasarkan pengetahuan yang sudah kita miliki hari ini, kita setidaknya sudah memiliki dasar-dasar yang cukup untuk kita mulai berinvestasi, sehingga anggaran keuangan kita bisa
lebih baik daripada sebelumnya. Sisanya, tinggal bagaimana Inspire People menggali lebih dalam lagi informasinya dan belajar lebih giat lagi tentang ilmu investasinya. Karena satu-satunya orang yang bisa merubah kondisi finansial kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Thanks a lot for still watching this video till the end. Sekian informasi tentang 4 aset yang bisa saya sharingkan ke Inspire People semuanya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui Inspire People. Saya hanya men-sharingkan informasi yang saya ketahui dan saya dapatkan, yang sekiranya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Fit and Inspire Indonesia. Don't forget to subscribe, turn on the notification, smash the like button, write the comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect to begin.